Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kali ini kita berada dalam program Ketabo. Kalian tahu nggak bro? Nah, dalam program ini kita akan coba menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar hukum agama dan ilmu kepada masyarakat, yang insya Allah nanti di akhir sesi akan ada jawaban dari guru-guru kita, ustadz-ustadz kita yang berkompeten di bidangnya. Pada tema kali ini, kita akan coba menanyakan pertanyaan kepada masyarakat. Mereka tahu nggak ya, apa hukuman bagi pelaku LGBT menurut syariat Islam? Yuk, kita tanya masyarakat. Abang tahu nggak apa hukuman bagi pelaku LGBT sesuai syariat Islam? Sesuai syariat Islam ya udah jelas pasti dilaknat lah bang. Mau kayak manapun ya, namanya dia udah melanggar kodrat kan. Betul. Ya kalau udah melanggar kodrat ya bayangin aja, cowok sama cowok, padahal cowok harusnya sama cewek kan, diciptakan Adam dengan Hawa, bukan Adam dengan Bambang kan. Kan gitu. Ya jadi udah nggak cocok aja lah bang, pasti dilaknat gitulah kalau menurut syariat Islam. Hukuman di dalam akhirat bang. Bisa bang? Contohnya ya mungkin seperti neraka jahanam, karena kan berhubungan sesama jenis gitu loh. Kalau di syariat Islam kan tidak ada di apa kan hubungan antara jenis gitu kan. Maksudnya kalau lawan jenis boleh, tapi ya nikah dulu gitu kan. Ya kalau menurut saya sih hukumannya yang paling berat itu bang, jahat. Kalau di dunia kira-kira ada nggak hukumannya menurut syariat Islam untuk pelaku LGBT bang? Hukuman syariat apa tuh di dunia gitu ya bang? Ya paling ya contoh kayak berita-berita tahun lalu lah gitu ya kan bang. Ya paling penjara sama 3 tahun gitu bang, paling setahu saya. Nah, sekarang kita udah bareng bang siapa bang? Bang Yusril pak. Bang Yusril. Nah, jurusan apa bang? Jurusan multimedia. Oh, Masya Allah, jurusan multimedia. Kita mau tanya nih, anak multimedia. Mau nanya nih bang, kira-kira yang abang tahu apa sih hukuman bagi pelaku LGBT menurut syariat Islam? Disiksa habis-habisan di dalam neraka, dilempar-lempar gitu. Itu Oh, di dalam neraka bang? Ya, Kalau di dunia bang? di dunia juga diberikan hukuman yang berat lah oleh pemerintah gitu. Tadi kan kita udah tanya-tanya beberapa kaum muslimin. Sekarang sudah masuk waktunya makan siang. Sambil kita menunggu makan siang kita disiapkan, yuk kita tanya-tanya dulu kaum muslimin yang lagi makan di sini. Nah, kita nih sedang bersama bang siapa bang namanya? Chandra. Oh, bang Chandra, Insya Allah. Apa sih hukuman bagi pelaku LGBT menurut syariat Islam? Hukumannya diasingkan atau dirajam. Di dunia ya bang? Iya, di dunia. Dirajamnya itu kayak mana maksudnya bang? Kita yang ngerajam sendiri atau ada pihak terkait pemerintah atau siapa gitu bang? Yang pihak berwenang lah, pemerintah atau kepolisian gitu. Nggak boleh masyarakat umum ya gitu ya yang melakukan hukuman itu? Masyarakat umum nggak boleh, nggak dibenarkan. Tuh main hakim sendiri itu kan nggak boleh. Nggak boleh main hakim sendiri gitu ya bang? Tadi kita udah dengar beberapa jawaban dari kaum muslimin. Sekarang mari kita dengar jawaban dari Ustadz berikut ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'ah amma ba'du. Islam adalah agama yang kodrati, sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Dan Allah sudah men-setting semua itu sesuai dengan kemaslahatan makhluk-makhluknya termasuk manusia. Allah menciptakan laki-laki dan menciptakan wanita. Menciptakan laki-laki dengan semua sifat dan karakternya, dan menciptakan perempuan dengan semua sifat dan karakternya. Ketika ada orang mencoba untuk keluar dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini, maka pasti akan mendatangkan kemafsadatan atau keburukan bagi dirinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan itu sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an tentang kaum Nabi Lut. Dan mereka Allah katakan sebagai orang-orang yang musrifun, orang-orang yang berlebih-lebihan, artinya keluar dari kodrat kemanusiaan. Di dalam hadis Nabi dikatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa. Rasul melaknat. Kata laknat itu adalah al-ib'adu 'anil khair. Allah jauhkan, at-tardu wal ib'adu 'anil khair. Allah campakkan, Allah jauhkan dari kebaikan. Itu artinya laknat. Artinya orang itu enggak akan mendapatkan kebaikan ukhrawi dan duniawinya. Siapa itu? Orang yang menyerupai, ya, kelompok laki-laki yang menyerupai wanita. Dan juga sebaliknya, wal mutasyabbihat minan nisa'i birrijal, dan para wanita yang menyerupai laki-laki, ya. Padahal dia wanita tapi menggunakan style laki-laki. Di sini saja
penyerupaan pada bentuk style saja, pakaiannya, cara ngomongnya, dan seterusnya yang dibuat-buat untuk menyerupai laki-laki oleh wanita atau untuk menyerupai perempuan oleh laki-laki, maka ini diharamkan di dalam syariat Islam. Diharamkan dalam syariat Islam. Apatah lagi ketika itu sampai pada hal-hal melakukan seksualitas, yakni laki-laki menjadikan laki-laki sebagai pasangannya di dalam hal demikian. Ini jelas-jelas dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak ada umat di muka bumi ini yang Allah balikkan itu bumi dan mereka tertimbun di dalam tanah. Itu diantaranya adalah umat dari kaum Nabi Lot. Allah siksa mereka dengan cara itu. Kenapa? Karena murkanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga tentang dosa ketika wanita melakukan seksualitas dengan pasangan wanitanya. Ini juga diharamkan dalam Islam. Kemudian apa hukum-hukum syariat yang ditegakkan? Ini banyak dijelaskan di dalam kitab-kitab fiqh dan kitab-kitab tafsir. Di antaranya hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Nabi kita mengatakan, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi lutin, siapa saja mereka menemukan orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lot, liwat atau homoseksual, faqtulul fa'ila wal maf'ulu bih, maka eksekusilah, hukuman matilah bagi pelakunya dan juga bagi pasangannya, wal maf'ulu bih. Tentunya ketika seseorang itu dihukum dengan hukuman ini, ketika masyarakatnya adalah masyarakat muslim dan mereka menegakkan syariat Islam dalam hukum-hukum pidananya, dan ini seyogyanya idealnya bagi seorang muslim, dan ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan para sahabat itu telah sepakat, ya, qad ajma'us sahabat sepakat apa? Ala qatlil liwat, bahwasanya pelaku liwat itu adalah dihukum dengan hukuman mati, hukuman bunuh. Namun mereka berbeda pendapat tentang bagaimana caranya. Ada yang mengatakan itu dibunuh dengan cara dibakar, ada yang mengatakan bahwasanya mereka dicampakkan dari tempat yang tinggi, ada yang mengatakan dirajam dengan batu, ditimpa dengan batu, dan pada intinya adalah hukuman homoseksualitas itu adalah hukuman mati. Ini di dalam syariat Islam. Tetapi sekali lagi yang berhak untuk melakukannya bukan kita secara pribadi tidak, tetapi pihak-pihak yang berwenang dan diberikan hak kepada mereka untuk melakukannya. Dan ketika kita tidak berikan hak untuk itu, maka insya Allah kita terlepas dari dosa itu dan akan dipikul oleh para decision maker dalam hal ini. Ikhwani fillah, azanillah wa iyyakum jami'a. Lalu bagaimana dengan perlakuan lesbian? Lesbian berbeda hukumnya dengan liwat. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya mereka hanya dihukum dengan hukuman ta'zir. Kalau tadi hukumannya adalah hudud, dan ini adalah ta'zir. Ta'zir artinya diserahkan kepada seorang qadhi atau hakim untuk memutuskan apakah hukuman yang layak bagi mereka. Dan ketika yang menjadi korban itu adalah orang yang dipaksa, baik itu pada liwat maupun pada lesbian, ya, ketika mereka dipaksa untuk melakukan dan adalah ancaman itu adalah ancaman jiwa, maka mereka menjadi korban, tidak masuk dalam apa yang dijelaskan oleh hadis Nabi Muhammad SAW tadi, yaitu hukuman eksekusi mati. Demikian juga kalau korbannya itu anak-anak, tetapi mereka ketika melakukan walaupun dengan keinginannya dan mereka tidaklah orang-orang yang baligh, belum dikenai oleh hukum taklifiyah, maka mereka dilakukan hukuman ta'zir dan ta'dib. Bagaimana mereka dibina dan dibangun cara berpikirnya dan juga keilmuannya serta adab-adabnya agar mereka terbebas dari perbuatan tersebut. Intinya adalah perbuatan liwat adalah perbuatan yang sangat menjijikkan dan keluar dari kodrat kemanusiaan kita. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan kemaslahatan bagi makhluk-makhluknya, maka dia memberikan hukuman kepada pelaku ini agar terjadi efek jera bagi masyarakatnya. Dan ini kekhawatiran besar bagi kita karena pertumbuhan LGBT ini di negara kita sungguh sangat mengkhawatirkan. Perkembangannya luar biasa. Demikian saja, barangkali bisa kita ambil faedah dari diskusi kita kali ini.
Madu Hunain, madu hutan asli Indonesia.